Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga
keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah amalan pembuka pintu surga. Saya ambil dari sebuah risalah kecil yang berjudul A'mal wa Aqwalun Tudkhilukal Jannah Bimasyiatillah. Amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang bisa memasukkanmu ke dalam surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa surga merupakan tujuan setiap muslim ketika dia beramal, ketika dia mengerjakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menyediakan surga untuk hamba-hambanya, surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan juga di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga nanti kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma la 'ainun ra'at," tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan dilihat oleh mata, kata Allah, "Wala udhunun sami'at," tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Jangankan didengar oleh telinga kita, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga itu wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik pada hati seorang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang apabila kita mengamalkannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Yang pertama, qiraatul Quran wal 'amalu bihi. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kita baca terus Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran Al-Karim menyebutkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik itu dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi salah satunya adalah dengan kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak akan pernah rugi. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi satu huruf. Apa kata Nabi SAW? Maka baginya satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman yang kita baca? Bagaimana dengan 2 halaman yang kita baca? Bagaimana dengan 1 juz yang kita baca setiap hari? Berapa? Dan berapa kebaikan yang akan didapatkan? Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk pembacanya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa surga itu tingkatannya sebanyak bilangan ayat Al-Quran Al-Karim. Dan kedudukan kita di surga nanti tergantung akhir ayat yang kita baca. Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahib Al-Quran, Iqra, baca, warati, nah itulah, waratil kama kunta turatil fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Kata Nabi SAW, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dan kedudukanmu di sisi Allah
tergantung akhir ayat yang mau baca. Dalam riwayat yang lain, tergantung akhir ayat yang kau hafalkan. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti. Bahkan orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia, para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir. Dalam riwayat yang lain, wa huwa hafizun lahu, dia hafal. Ma'as-safaratil kiramil barrah, akan bersama dengan para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaru fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, kesulitan membaca Al-Qur'an, sulit, terbata-bata. Namun kata Nabi SAW, lahu ajran, baginya 2 pahala. Disebutkan oleh para ulama, 2 pahala itu yang pertama ajrul tilawah, pahala membaca, yang kedua ajrul masyaqqah, pahala kesulitannya. Jadi siapapun yang membaca Al-Qur'an ini, lancar atau tidak lancar, kita akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan membaca Al-Qur'an Al-Karim akan lebih mulia apabila diiringi dengan mentadabburinya. Membaca Al-Qur'anul Karim akan lebih utama kalau kita memahami apa yang kita baca. Kalau kita berusaha untuk tadabbur. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan haqqa tilawati adalah dengan kita membaca, dengan kita mentadabburinya, dengan kita mengamalkannya, dengan kita mempelajarinya dan seterusnya. Itu haqqa tilawati. Dan di antara tujuan Al-Qur'an Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada wahai Muhammad adalah kitab yang penuh dengan
Tujuannya apa? Allah Ta'ala turunkan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan ayat Al-Qur'an Karim yang apabila kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Di antaranya hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi." Siapa yang membaca ayat kursi. Kapan kita baca? Fi duburi kulli salatin maktubah. Setelah kita selesai mengerjakan salat fardu, di antara zikir yang harus kita baca itu membaca surat atau ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau dia meninggal dunia, insya Allah dia akan masuk surga. Baca ayat kursi. Setelah kita mengerjakan surat Al-Qur'an, keutamaannya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun minal Qur'an ma hiya illa 30 ayat." Ada satu surat dari Al-Qur'an, jumlah ayatnya hanya 30 ayat. Khasaman an sahibiha, dia akan membela pembacanya pada hari kiamat nanti. Hatta adkhalul jannah, sehingga memasukkannya ke dalam surga. Surat apa? Wahia suratul Tabarak. Surat Tabarak. Al-Mulk 30 ayat kita baca, itu akan membela kita pada hari kiamat nanti dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW mengatakan wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa bingung, apa yang wajib? Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang wajib? Maka Nabi SAW mengatakan wajib baginya surga.
baginya surga. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhlimaha 10 marratin banallahu lahu faslan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, 10 marrat. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah istana di surga. Kapan kita baca Al-Ikhlas 10 kali, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah istana di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Di antara amalan pembuka pintu surga, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim, dan kita berusaha untuk mentadabburinya. Karena membaca Al-Quran dengan tadabbur tentu lebih utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Afdalul dzikri ma waqa'a qalbu al-lisan." Seafdal-afdal zikir, dan di antara bentuk zikir adalah membaca Al-Quran, itu yang diucapkan oleh lisan, dipahami oleh hati. Jadi bukan hanya lisan yang gerak, tapi hatinya pun memahami apa yang dibaca. Imam Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, "Qira'atu ayatin wahidatin." Baca satu ayat dengan tadabbur khairun min qira'ati khatmah bila tadabbur. Lebih baik daripada membaca khatam dari awal sampai akhir khatam tapi tidak tadabbur. Jadi usahakan dari kita baca Al-Quran, kita juga harus berusaha memahami, mentadabburi apa yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan pembuka pintu surga yang kedua, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan zikir kepada Allah adalah merupakan salah satu sebab masuk surga. Dan bentuk zikir yang bisa kita baca banyak sekali bentuknya. Bentuk zikir yang bisa kita baca banyak sekali. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min 'amalin anja min 'adabillahi min dzikrillah." Tidak ada amalan yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk zikir banyak sekali yang bisa kita baca. Di antaranya dengan kita membaca 4 kalimat yang agung, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan disebutkan di dalam hadis ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam ketika aku di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaikkan ke atas langit. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, akhri ummataka min salam." Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dari aku. Akhbirhum, kabarkan kepada mereka, ana jannata thayyibatut turbah
tanahnya sangat baik. Al-Badul ma, airnya sangat sejuk sekali. Wa annaha ki'an, dan bahwa surga itu tanahnya rata datar. Wa anna ghirasaha, dan tanaman-tanaman surga adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara zikir yang bisa kita baca agar kita mendapatkan tanaman-tanaman surga pada hari kiamat. Kemudian di antara zikir yang bisa kita baca yaitu zikir setelah kita wudu, zikir setelah kita wudu. Alhamdulillah mungkin di antara kita sudah hafal namanya zikir setelah wudu. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayuliku atau fayusbiku, dia menyempurnakan wudunya, al-wudu. Thumma yaqul, setelah itu dia mengucapkan zikir setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi syaa. Akan dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana aja yang dia mau. Ini zikir yang bisa kita baca. Yang kalau kita amalkan, kita akan masuk surga insyaallah. Mudah zikirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Bisa juga kita baca tambahannya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini zikir-zikir yang bisa kita baca. Kemudian yang terakhir, di antara zikir yang bisa kita baca dan ini merupakan perbendaharaan surga, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku kabarkan mengenai perbendaharaan surga? Maka perawi hadis yaitu Abu Musa mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qul la haula wala quwwata illa billah. Ucapkanlah zikir la haula wala quwwata illa billah. Bisa kita baca kapan saja. La haula wala quwwata illa billah. Ini sebagai perbendaharaan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir, di antara amalan pembuka pintu surga, yaitu dengan kita mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Orang yang mengerjakan sholat wajib 5 waktu, kata Nabi SAW, ada perjanjian dengan Allah dan dirinya. Jadinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Dengan syarat dia mengerjakan sholat wajib 5 waktu, dan dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Baik itu dia memperhatikan waktunya,
memperhatikan tumakninahnya, memperhatikan khusyuknya dan sebagainya. Perhatikan. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad." Salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hamba. Faman jaa bihinna, siapa yang mengamalkan kelima waktu tersebut, lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun, dia tidak meremehkan sedikit pun. Kata Nabi SAW, kana lahu indallahi ahdun, Allah Subhanahu wa taala akan berjanji kepadanya an yudkhilahu jannah, untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mengerjakan salat wajib 5 waktu tidak ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan salat bagi laki-laki di masjid agar terhindar dari sifat munafik. Wajib bagi laki-laki untuk mengerjakan salat di masjid berjamaah. Perhatikan waktunya. Amalan yang utama itu adalah as-salatu liwaqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian perhatikan kekhusyuannya, perhatikan tumakninahnya, sehingga kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah janji, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat sunnah. Kalau kita mengerjakan salat sunnah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Salat wajib demikian, salat wajib. Salat wajib diantaranya tadi ada 2 waktu disebut dengan al-fardain. Kata Nabi SAW, man shallal fardain dakhala jannah. Siapa yang salat di 2 waktu yang fardain ini, maka dia akan masuk surga. Yang kata ulama fardain itu salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Orang yang mengadakan kedua waktu ini dia akan masuk surga. Demikian pula salat sunnah. Salat sunnah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin sintain asyrata rak'atan." Tidaklah seorang hamba muslim dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 12 rakaat. Salat sunnah tatawwu'an ghairu fardhu, bukan salat fardu. Illa banu Allahu lahu baitan fil jannah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah di surga nanti. Orang yang senantiasa menjaga salat rawatib 12 rakaat sehari. Kemudian di antara salat sunnah yang dengan kita mengamalkannya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat malam. Yang tinggalkan salat malam. Ketika Rasulullah SAW baru tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah, orang Ansar mendatangi Rasulullah SAW untuk melihat sosok Nabi yang sangat mulia. Kata Abdullah bin Salam, ketika saya melihat Nabi SAW baru tiba di Madinah,
ada beberapa hal yang pertama kali beliau sampaikan kepada kami. Ya. Apa itu? Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Wa at'imu ta'am, berilah makan kepada orang-orang. Wasilul arham, sambunglah rahim kalian, silaturahim kita. Wasallu bil laili wan nas niyan, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur semuanya. Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam. Ya. Di antaranya tadi orang yang membacakan salat malam, ya, dia akan masuk surga dengan selamat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Di antara amalan yang dengan kita mengamalkannya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga untuk kita. Ya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau baca Quran kan di HP itu ada aplikasi Quran juga, tapi di Mushaf. Apakah kalau kita baca Quran di HP itu dapat pahala 1 juga? Iya, sama. Iya. Sama. Kita baca dari HP atau mushaf sama. Tapi disebutkan oleh para ulama, ya, di antara hal yang akan membuat hati ini bersih, suci, itu dengan apa? Melihat kepada mushaf. Ya, artinya lebih utama di kita baca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran Al-Karim. Gitu. Dan para ulama pun seperti itu. Gitu. Nah, tapi boleh aja kita baca dengan aplikasi yang ada di HP. Gitu. Dan insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang sama. Tapi lebih utama kita baca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran Al-Karim. Gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatannya, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang tidak benar. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup. Subhanallah, alhamdulillah,